Dari sisi PT Vale Indonesia, kami juga sudah mempersiapkan gitu ya. Mempersiapkan dalam arti kita udah mulai lakukan hitung-hitungan nih sejak awal ya. Kira-kira kalau tarif royaltinya naik ke 4 maupun 3,5% tuh berapa nature kita gitu ya. Kita sangat peduli dengan cash cost, kemudian kita juga dibantu juga dengan efisiensi maupun penggunaan PLTA dalam operasional kita gitu. Yang mana sebenarnya untuk PT Vale itu masih cukup menguntungkan. Kenapa? Karena memang dari segi biaya, cash cost kami itu segala macam memang rendah dibandingkan dengan kompetitor kami yang lain yang ada di Indonesia gitu ya. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa kembali bersama saya Rati Muskoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Di hari ini teman-teman kita akan ngobrolin ya terkait dengan tambang nikel yang pastinya mungkin teman-teman juga udah gak asing sama perusahaan ya, salah satu juga yang terbesar di Indonesia ya teman-teman ya. Hari ini ya kita akan ngomongin terkait dengan prospek industri nikel hadapi gejolak perang tarif dan tarif royalti yang baru. Nah, hari ini kita kedatangan PT Vale Indonesia Tbk atau dengan kode saham INCO ya. Hari ini kita kedatangan Pak Andaru Adi sebagai Head of Corporate Finance and Investor Relation. Mungkin kita kenalan dulu sama Pak Andaru ya. Halo Pak Andaru, gimana Pak kabarnya? Baik Mbak Rati, makasih udah diundang ke acara Cuantoks kita hari ini apa ya. Pastinya mungkin buat teman-teman yang mau tungguin ya terkait dengan prospek INCO nih, mungkin teman-teman bisa nonton sampai habis nanti gitu ya, karena pastinya kita akan bertanya terkait tadi harga nikel global gitu ya, prospek nikel di Indonesia dan juga pastinya kenaikan tarif royalti yang lagi hangat ya akhir-akhir ini. Nah mungkin kita langsung aja tanya sama Pak Andaru ya, kira-kira untuk mungkin buat teman-teman yang baru tahu nih Pak terkait dengan bisnis nikel, mungkin kalau untuk INCO sendiri tuh bisnisnya seperti apa sih Pak? Mungkin untuk pengenalan ya singkatnya untuk milestone INCO, mungkin Pak Andaru juga bisa share nih ke teman-teman investor ajaib. Oke, makasih Mbak Rati. Jadi saya mungkin cerita sedikit mengenai latar belakang PT Vale Indonesia atau INCO gitu ya. Jadi INCO itu adalah perusahaan tambang nikel terintegrasi. Kami mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan penambangan sejak tahun 1960-an dalam bentuk kontrak karya. Gitu ya. Kemudian di tahun lalu kontrak kami itu kemudian diperpanjang atau izin kami diperpanjang menjadi yang namanya izin usaha pertambangan khusus. Yang artinya kami dapat beroperasi sampai dengan 2035 plus perpanjangan lagi sampai 2045. Jadi 2 kali perpanjangan sampai 2045. Nah, dari sejak awal kami beroperasi, kami tidak hanya menambang nikel, tapi juga kami melakukan pengolahan atas biji nikel tersebut. Biji nikelnya kemudian setelah kami tambang, kami akan proses, kami olah menjadi yang namanya produk nikel matte. Prosesnya sendiri melalui proses pyro, jadi melalui pembakaran gitu ya. Dalam bentuk itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi memang kalau INCO sendiri mungkin Pak Andaru bisa mention juga nih kira-kira tadi produknya kan nickel matte ya Pak ya. Terus kalau misalnya untuk wilayah konsensinya tuh ada di wilayah mana aja sih Pak? Mungkin buat teman-teman yang pengen tahu gitu ya wilayah konsensi INCO tuh di daerah mana aja sih? Bisa di-share. Nah, jadi INCO itu kami melalui izin usaha pertambangan khusus itu kami dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola 118.000 hektar area pertambangan. Lokasinya ada di 3 provinsi. Lokasinya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Nah, di ketiga provinsi itu kita dapat melakukan operasi penambangan kami. Gitu. Nah itu ya teman-teman ya, tadi wilayah konsensinya berarti cukup berdekatan ya Pak di Sulawesi gitu ya? Betul, kelihatannya dekat tapi secara jarak cukup jauh, ratusan kilometer gitu, segala macam, antara satu titik ke titik yang lain. Kira-kira itu ada maksudnya nggak sih Pak? Punya wilayah konsensi di wilayah tersebut di Sulawesi khususnya. Apakah memang untuk resource-nya atau kita lihat cadangannya di sana tuh cukup besar ya untuk nikelnya itu sendiri? Iya. Jadi kalau kita lihat dari sisi letak geografinya sendiri, memang area-area tersebut seperti Sulsel, kemudian Sulteng dan Sultra itu memang area di mana terdapat banyak deposit untuk nikel. Nah, kemudian waktu kita di awal kita diberikan izin segala macam, memang kemudian kita melakukan penelitian, melakukan eksplorasi, penyelidikan lebih lanjut, sehingga kami ketemu tuh bahwa di 3 area tersebut adalah memiliki deposit yang cukup baik, yang bisa kemudian kita kembangkan gitu.
Nah kalau misalnya untuk saat ini tuh smelter yang dipunya sama PT Vale atau Inco nih kira-kira ada berapa sih Pak? Dan kira-kira tadi produksinya apakah semuanya nickel matte atau mungkin nanti akan punya produk-produk lain ya? Atau mungkin kita tahu nikel kan banyak ya Pak, macam-macamnya, ada VNI juga dan sebagainya. Kalau menurut Pak Andaru, kira-kira saat ini tuh Inco punya berapa sih Pak smelter dari wilayah tadi? Oke. Sejak awal kami berdiri di tahun 1960-an, kami memiliki sampai saat ini ya, kami cuma memiliki satu smelter, yang mana kemudian produknya dalam bentuk nikel matte yang kemudian kita jual atau kita ekspor ke luar negeri. Nah, tapi dalam waktu dekat ini, dalam waktu 2-3 tahun mendatang, kita akan kembangkan lagi beberapa smelter baru gitu ya. Jadi kita sekarang sedang berproses, Inco ini sedang berproses untuk melakukan pengembangan 3 tambang baru. Ada Bahodopi, ada Pomalaa, dan kemudian ada Soracolamonite. Dari 3 tambang tersebut, kami kemudian akan jual ornya atau kami akan proses ornya itu kemudian ke HPAL. HPAL itu teknologi baru ya, teknologi baru di mana mereka bisa mengolah nickel ore limonite, nickel ore dengan yang grade rendah. Itu kemudian bisa diolah di sana menjadi bahan baku yang nantinya akan jadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Jadi interesting sekali nih. Jadi sekarang kita cuma punya satu, tapi dalam 3 tahun ke depan bisa jadi akan menjadi 4 gitu. Baik, jadi kalau misalnya kira-kira nih Pak, progresnya tuh udah berapa persen Pak dari tadi HPAL yang dibangun ya, dengan teknologi HPAL tadi yang dibangun, itu kira-kira saat ini progresnya udah berapa persen, supaya teman-teman bisa tahu nih kira-kira akan COD-nya tuh kapan sih gitu kan, mungkin bisa di-share. Oke, jadi kalau saat ini, waktu kita sambil bicara ini ya, teman-teman di lapangan tuh masih melakukan konstruksi ya, konstruksinya dalam bentuk tambang. Jadi yang pertama kali nanti di Q3 tahun ini, kuartal ketiga tahun ini, tambang kita yang kedua, tambang Bahodopi itu akan mulai beroperasi. Kemudian akan mulai berproduksi dan bisa menjual biji nikel gitu ya. Kemudian tambang yang kedua, Pomalaa, akan jadi di tahun depan, sekitar di kuartal kedua 2026. Dan setelahnya kemudian bisa mulai beroperasi atau menjual nikel ke HPAL smelter yang lain. Nah, di akhir tahun 2026 akan ada tambang satu lagi, Soracolamonite, yang akan bisa beroperasi. Sehingga dari pipeline tersebut kita akan punya 3 tambang. Nah, begitu tambangnya jadi, Ratih, kita bisa mulai jualan nickel ore kan. Yang nickel ore tipe limonite, yang nanti akan bisa diolah untuk jadi kendaraan baterai itu, EV battery itu, nanti akan disuplai, akan melakukan penjualan ke HPAL yang akan kita miliki juga nantinya. Gitu. Sementara untuk saprolite ore-nya sendiri kita akan bisa jual ke pangsa pasar domestik gitu. Jadi dari sisi tambangnya akan jadi duluan, setelah itu menyusul HPAL facility-nya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Pomalaa, HPAL ya, itu mungkin akan jadi di Q4 2026. Sementara untuk Soracolamonite akan menyusul di tahun berikutnya. Demikian juga untuk si Bahodopi. Gitu. Mereka akan saling susul-menyusul lah tahun 26 sampai 27 gitu. Berarti yang mulai dulu Pomalaa ya Pak ya tadi ya? Betul, HPAL-nya Pomalaa yang akan jalan duluan, betul. Itu ya teman-teman ya, jadi bisa di forecast kira-kira akan berkontribusi ke revenue-nya tuh berapa gitu ya dan kapan gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah nungguin nih terkait dengan, karena memang dari kemarin kita lagi nunggu nih progresnya Inco gitu ya Pak, setelah kemarin perpanjang kontrak karya gitu kan ya ke IUP kan, IUPK. Kalau dari sisi progresnya sendiri secara konstruksi, Bahodopi itu tadi yang saya bilang, sekarang ini juga udah sekitar 75%-an konstruksinya berjalan. Jadi makanya kita bisa bilang bahwa nanti di Q3 tahun ini mulai operasi tuh si Bahodopi. Kemudian akan menyusul tambang yang lain dan kemudian HPAL-nya gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya Pak Andaru bisa kasih juga nih edukasi buat teman-teman. Bedanya tadi beberapa nikel ada saprolite, ada limonite gitu kan ya. Itu tuh apa sih Pak yang mungkin membedakan dan kira-kira produknya tuh apa tuh setelah sampai ke downstreamnya tuh apa produk jadinya? Mungkin tadi sebenarnya kita udah mention ya, cuman nggak terlalu mention sekali gitu ya teman-teman, karena kan memang tadi kita ngomonginnya lagi smelternya gitu kan ya, bukan produknya. Sekarang kalau misalnya produknya nih Pak Andaru mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman investor aja tuh produk jadinya tuh apa sih Pak? Oke. Jadi dalam proses pertambangan nikel, paling tidak di tambang kami ya, saat tanah itu dikeruk, di lapisan atasnya ada yang namanya biji nikel limonite. Tipenya itu adalah limonite, cirinya adalah mereka memiliki kadar yang rendah, antara 1,1 sampai 1,2% nikel.
di bawah lapisan limonite itu akan kemudian muncul saprolite yang mana memiliki kadar yang lebih tinggi antara 1,7 sampai 1,8 1,9% gitu. Untuk penggunaannya pun berbeda, Ratih. Jadi kalau untuk limonite karena kadar rendah segala macam, itu nanti memerlukan proses lebih lanjut melalui teknologi yang kita sebut sebagai HPAL, sehingga nantinya produk akhirnya MHP, gitu ya. Dari MHP itu kemudian nanti perlu diproses lebih lanjut supaya nanti ujungnya bisa menjadi baterai untuk kendaraan listrik. Sementara lapisan bawahnya tadi yang saprolite gitu ya, kadarnya tinggi, itu biasanya akan diproses menjadi produk atau produk akhirnya adalah dalam bentuk stainless steel gitu ya. Yang mana kita tahu penggunaannya juga banyak ya di dunia ini gitu. Kurang lebih sekilas gitu sih dari lihat. Nah itu ya teman-teman yang terkait dengan produk-produk dari mungkin kita tadi teman-teman belum tahu ya terkait dengan kadar-kadar nikel tuh apa aja sih, dan tadi fungsinya atau bentuk akhirnya tuh apa gitu ya Pak ya, karena kan mungkin teman-teman taunya nikel aja gitu kan as commodity gitu kan ya. Nah kalau misalnya kita lagi ngomongin sekarang, tadi kita udah kenalan berarti ya sama produk-produknya Inco ya, produk-produknya Vale, kita juga udah kenalan tadi model bisnisnya seperti apa gitu ya teman-teman. Dan sekarang kita mau tanya terkait dengan kondisi yang saat ini nih Pak. Kita sekarang masuk ke kita punya tema di hari ini. Kita ngomongin perang tarif juga ya Pak. Saat ini kan ya, walaupun udah mulai mereda gitu kan ya. Kita lihat udah mulai mereda, tapi kan kalau kita lihat secara year to date memang harga nikel tuh cenderung harga nikel LME cenderung stabil ya di 15 ribuan US dollar per metric ton gitu kan. Kalau menurut Pak Andaru sendiri ini kira-kira trennya seperti apa sih untuk nikel saat ini? Apakah memang lagi oversupply kah? Atau memang permintaannya memang lagi lemah kah? Mungkin Pak Andaru bisa share nih ke teman-teman investor. Oke, kalau kita lihat sekarang ini harga nikel LME itu sekitar 15.500 ya. Yang mana sebenarnya untuk PT Vale itu masih cukup menguntungkan. Kenapa? Karena memang dari segi biaya, cash cost kami itu segala macam memang rendah. Rendah dibandingkan dengan kompetitor kami yang lain yang ada di Indonesia gitu ya. Kenapa pertanyaannya? Kenapa bisa rendah biayanya? Yang pertama karena memang kita punya 3 PLTA. Gitu ya. Kita punya 3 PLTA yang mana dari sisi PLTA-nya sendiri mereka bisa produksi sekitar 365 megawatt energi gitu ya. Dari PLTA tersebut kita bisa pakai kemudian untuk mengaliri listrik ke smelter kami yang ada di Sorowako. Nah, kalau for information, kalau misalnya kita ngomongin smelter dengan tipe seperti Pyro itu, energy intensity-nya cukup tinggi, Ratih. Sehingga biaya terbesar dari smelter itu biasanya adalah biaya energi. Yang mana kemudian menjadi baik bagi kami karena biaya energi kami dari PLTA yang kita kelola sendiri. Jadi cash cost kita cukup baik gitu, rendah gitu ya. Nah, jadi dengan harga 15,5 sekarang, Vale masih bisa mencetak laba gitu ya dengan kondisi sekarang ini. Kedepannya gimana? Kalau kita lihat sekarang sebenarnya penggunaan dari biji nikel sendiri sebenarnya lebih banyak kedua tadi yang saya bilang. Yang pertama untuk penggunaannya untuk stainless steel gitu ya, industri baja. Kemudian yang kedua untuk EV battery, kendaraan listrik. Dari sisi permintaannya sendiri, pertumbuhannya ya, untuk baja itu tetap stabil, walaupun mungkin rate-nya tidak setinggi EV untuk kebutuhan untuk kendaraan listrik. Nah, tapi kita lihat growth-nya masih tetap stabil. Sementara untuk yang EV battery, kendaraan listrik, permintaannya juga cukup tinggi gitu ya. Kita optimis bahwa nanti ke depannya akan makin banyak lah utilisasinya untuk kendaraan listrik. Nah, dengan kondisi dunia yang sekarang ini ada, gitu ya, biasa hukum permintaan penawaran segala macam, supply demand segala macam. Memang saat ini demand-nya mungkin tidak sebaik dengan apa yang kita prediksikan di beberapa waktu yang lalu. Tapi kita percaya dengan adanya setelah nanti perang dagang mereda, nanti mungkin hukum permintaan akan muncul lagi. Sehingga saat kita permintaannya naik, kita sudah siap di pasar untuk memberikan supply gitu. Jadi itu salah satu strategi Vale juga sih untuk melakukan pengembangan bisnisnya gitu saat ini. Baik, tadi cash cost-nya rendah karena punya PLTA sendiri ya Pak. Untuk Pyro ini kan paling banyak tadi energi yang dibutuhkan ya terkait dengan untuk mengolah nikelnya itu sendiri. Nah kalau misalnya tadi ngomongin terkait dengan permintaan dan juga penawarannya, demand dan juga supply. Kita mau tahu nih Pak, untuk Vale sendiri tuh kira-kira paling banyak tuh ekspornya tuh ke wilayah mana sih? Ke negara apa gitu ya? Apakah di China ataukah Jepang gitu ya? Mungkin Pak Andaru juga bisa kasih gambaran gitu ya terkait dengan ekspor nikel Vale, Inco, dan juga kira-kira
berapa persen sih contributionnya terhadap revenue gitu. Mungkin bisa di-share. Oke. Jadi kalau kita ngomongin produknya Inco saat ini nickel matte gitu ya. Nickel matte itu 100% diekspor. Ekspornya itu negara tujuannya adalah ke Jepang. Di mana 2 customer kami yang kebetulan adalah 2 pemegang saham kami juga menjadi customernya gitu ya. Jadi 80% itu diekspor ke Jepang untuk dijual ke Vale gitu ya, Vale. Sementara 20% sisanya diekspor juga ke Jepang, dijual ke Sumitomo gitu. Jadi full kita 100% ekspor gitu, karena nickel matte itu ya Pak ya. Tadi betul, semuanya di ekspor ya. Berarti kalau untuk domestik ini sekarang sedikit beda. Jadi mulai tahun ini di 2025 Januari kemarin kita sudah mulai melakukan penjualan biji nikel saprolite ke domestik gitu. Jadi sekarang revenue kita sedikit beragam. Dari sisi produknya bukan cuma nickel matte, tapi ada juga nickel ore. Dari sisi revenue pun currency-nya tidak melulu 100% dolar, tapi ada juga komponen rupiahnya gitu. Baik, tapi tetap fungsionalnya tetap dolar ya Pak USD Dolar, ya. Karena kan betul. tadi ekspornya paling besar gitu ya teman-teman ya. Betul. Tapi ya kita tahu lah memang kan nickel ore pemerintah sendiri kan nggak boleh ekspor juga kan Pak ya. Betul. Banyak pemerintah yang memang ingin melakukan hilirisasi gitu ya teman-teman. Jadi tadi untuk nickel ore sendiri yang khususnya untuk saprolite tadi itu nggak bisa diekspor. Jadi yang jual memang nggak bisa gitu kan ya Pak. Makanya caranya di aturan. domestik gitu kan ya. Nah itu ya teman-teman ya terkait dengan ekspor dari Vale sendiri tadi paling banyak ke Jepang. Nah kalau misal untuk harganya sendiri Pak, itu kan tadi ada, berarti bukan afiliasi ya Pak berarti ya? Transaksi afiliasi. Betul. Transaksi afiliasi ya. Berarti kalau kayak gitu kira-kira untuk harganya sendiri itu ngikutin harga LMI atau mungkin seperti apa Pak kontraknya ya? Apakah floating atau fix gitu? Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman juga. Oke, jadi kontrak yang kita punya dengan Vale dan Sumitomo sifatnya adalah life of mine. Jadi selama tambang Sorowako maupun smelternya beroperasi, kontrak kita seumur tambang tersebut ke mereka penjualannya. Gitu. Harganya gimana? Harganya mengikuti harga LMI sebagai acuannya. Kemudian dari harga LMI itu ada formula yang memang sudah terbukti, itu ada kajiannya dari sisi transfer pricing atau arm's length-nya segala macam. Jadi dari situ sebenarnya revenue kita selama ini. Oke, berarti tetap ngikutin LMI ya Pak? LMI, betul. Nah itu ya teman-teman, walaupun afiliasi tadi ya Pak ya. Betul. Nah iya itu ya teman-teman ya terkait dengan harga. Karena kan mungkin banyak juga yang penasaran gitu ya Pak, kalau misal afiliasi dia pakai harganya harga mana nih gitu kan. Harga temen kah gitu kan ya. Oke, itu untuk penjualan nikelnya Inco ya teman-teman ya. Tadi kita udah bahas. Nah mungkin kita akan bahas terkait dengan tema kita juga di hari ini gitu ya. Mungkin tadi kita balik lagi nih Pak, ada beberapa yang mungkin mau ditanya lagi terkait dengan oversupply. Apakah saat ini tuh nikel lagi oversupply nggak sih Pak? Mungkin kalau menurut Pak Andaru sendiri dari Inco, seperti apa tanggapannya? Iya, jadi kalau kita baca beberapa kajian penelitian segala macam dari beberapa marketer gitu ya, saat ini memang kondisi nikel itu masih dalam keadaan yang supply masih cukup tinggi, oversupply gitu ya. Kemudian pasti larinya apakah kemudian itu akan berlaku atau berpengaruh ke harga gitu. Jadi dengan supply yang saat ini ada, harga itu sekitar 15 ribuan. Tapi nikel ini sesuatu yang kita nggak bisa prediksi, Ratih. Kalau kamu ingat tahun 2022 gitu ya, harga nikel waktu itu sempat mencapai antara 35 sampai 40 ribu. 30. Gitu ya. Padahal waktu itu kondisinya sangat oversupply gitu. Jadi memang sedikit sulit diprediksi ya kalau kita diprediksi kalau kita ngomongin harga. Tapi kembali ke pertanyaannya, apakah saat ini sedang oversupply? Iya, supply masih mencukupi di dunia ini. Nah, kalau untuk target harga nikel, kalau menurut Pak Andaru sendiri untuk di tahun ini, kira-kira range-nya tuh berapa sih Pak? Ya, kalau kayak saya selalu ditanyain target harga segala macam gimana gitu ya. Jawabannya mungkin ya harga sih harga gitu ya. Itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu ya. Tapi dari sisi kami saat ini mungkin akan kondisi 15,5 segala macam itu mungkin akan cukup lama lah. Gitu ya. Paling nggak untuk full year ini kelihatannya masih di sekitar segitu gitu. Oke, jadi tadi gimana caranya memaintain cash cost rendah aja gitu ya Pak ya? Betul. Nah, itu kuncinya ya, sih kalau dari Vale gitu sebenarnya. Nah mungkin teman-teman tuh bisa tahu tadi tarik kuncinya ya, no matter harga LMI-nya berapa, ya kalau misalnya pasti di atas 15 ribu, ya kalau kita punya cash cost rendah ya kita punya margin yang pasti menarik gitu ya teman-teman ya.
Dan sekarang kita lagi ngomongin terkait dengan tema kita hari ini juga ya. Tadi terkait selain tarif ya pastinya akan memberikan dampak terhadap supply and demand gitu kan. Kemudian kita akan ngomongin sekarang tarif royalti yang lagi hangat juga nih Pak. Kemarin kan pemerintah sempat kasih tarif royalti ya yang baru itu di PP nomor 19 ya tahun 2025. Itu terkait dengan nikel. Ya untuk nikel matte sendiri itu naiknya dari 2-3% ke 3,5 sampai 5,5%. Kalau dari Inco sendiri ini gimana sih Pak tanggapannya terhadap tarif royalti yang mengalami adjustment nih dari pemerintah di tahun ini? Ya. Kalau kita ingat sebenarnya isu berita mengenai kenaikan royalti ini gaungnya sudah ada sejak akhir tahun lalu ya. Gitu ya. Waktu itu wacananya bahkan ada wacana bahwa itu bilang akan angkanya di atas 4% sampai 6% segala macam seperti itu ya. Nah, yang bisa kami lakukan sebagai pelaku pasar adalah kemudian kita berdialog dengan para pemangku kepentingan termasuk pembuat aturan gitu ya, pembuat regulator gitu ya. Jadi kita jelaskan bahwa memang ada dampaknya ya. Jadi kalau misalnya memang terjadi kenaikan tarif royalti sebesar itu, tentu pasti akan berdampak pada industri. Nah, tapi ternyata alhamdulillah ya, kemarin waktu kemudian muncul pengumuman di bulan Maret, berlaku efektif mulai April ini, tarif royalti ternyata tidak setinggi yang kita dengar ya beritanya. Ya, jadi naik dari 2 sampai ke 3,5% segala macam. Dari sisi PT Vale Indonesia, kami juga sudah mempersiapkan gitu ya. Mempersiapkan dalam arti kita sudah mulai lakukan hitung-hitungan nih sejak awal ya. Kira-kira kalau tarif royalti yang naik ke 4 maupun 3,5% itu berapa. Yang kita lakukan kemudian ya balik lagi, yang bisa kita lakukan adalah kita kontrol apa yang bisa kita kontrol, terutama dari sisi biaya gitu ya. Dampaknya pasti ada Ratih ke kita ya, karena tarif royalti itu gitu. Tapi kita percaya bahwa dengan kenaikan 1% sampai 1,5% itu ternyata dampaknya tidak terlalu signifikan lah, kalau bisa dibilang ya, ke PT Vale Indonesia. Baik, jadi tadi untuk royalti sendiri itu nggak terlalu berdampak ya Pak ya, terkait dengan cash cost-nya tadi ya? Betul. Karena memang sudah diproyeksikan. Betul, dari Inco-nya. Proyeksikan dan tadi back to nature kita gitu ya. Kita sangat peduli dengan cash cost, kemudian kita juga dibantu juga dengan efisiensi maupun penggunaan PLTA dalam operasional kita gitu. Baik, menarik ya teman-teman ya. Jadi karena banyak juga Pak ya nanya terkait dengan adjustment tarif royalti yang memang lagi happening ini dan sudah berlaku ya di tanggal 26 April kemarin. Jadi ya memang tadi ya teman-teman ya memang sudah harusnya memang itu inherent risk yang memang nggak bisa dihindari gitu ya Pak. Harusnya kan royalti harga komoditi gitu kan ya. Jadi gimana cara untuk manajemen resikonya aja gitu ya. Betul. Nah, kemudian kalau untuk selanjutnya kita akan ngomongin kemarin kan udah diputuskan ya bahwa Inco itu kan sudah jadi bagian dari main ID gitu ya Pak ya. Karena kan harus divest 51% ya Pak ya. Kalau yang main ID-nya 34%-an. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak sinergi yang didapatkan dari pemerintah selain perpanjangan tadi KK jadi IUPK gitu kan ya? Itu yang didapatkan Inco apa aja sih Pak dari adanya divest itu sebesar 34% itu? Oke. Jadi kita melihat banyak hal positif yang dibawa Main ID ya, dengan Main ID menjadi pemegang saham terbesar PT Vale gitu ya. Contohnya kalau tadi kamu sempat bilang mengenai IUPK segala macam, kita juga bisa lihat bahwa melalui Main ID ada sinergi dengan grup Main ID dalam arti contohnya dari sisi procurement strategi dengan jumlah anak usaha Main ID yang cukup banyak gitu ya. Dari sisi quantity tentu lebih besar, sehingga kalau kita join ke Main ID kita bisa manfaatkan procurement strategi yang mereka miliki, sehingga in return dari sisi supply maupun vendor segala macam kita bisa dapat harga yang mungkin lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya. Kemudian terkait dengan perizinan, dengan adanya Main ID, perwakilan pemerintah gitu ya sebagai pemegang saham terbesar, kita selalu berkoordinasi maupun berkonsultasi dengan mereka terkait dengan izin segala macam, sehingga kita bisa bersinergi dengan grup Main ID untuk melakukan atau mendapatkan perizinan dengan cara yang tepat dan lebih cepat gitu ya. Baik, jadi pasti ada sinergi ya Pak ya yang didapatkan dari adanya tadi divest ke pemerintah Indonesia gitu, dan jadi salah satu pemegang saham bahkan yang terbesar ya Pak ya, 34% tuh 34% betul yang terbesar ya Main ID. Nah kalau misalnya untuk
sekarang kita ngomongin aksi korporasi yang mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu nih sama investor gitu kan ya. Minggu lalu Inco habis RUPS ya Pak ya, di mana kan udah disclose bahwa kan DPR-nya tuh sekitar 60%-an. Nah, setelah sempat absen 2 tahun, nah, kira-kira strateginya ke depan seperti apa sih Pak? Apakah kenapa bisa bagi dividen 60% gitu ya, unexpected juga sebenarnya karena kan beberapa tahun cukup absen gitu ya Pak ya. Kalau menurut Pak Andaru ini apa sih yang membuat Inco itu pede gitu ya untuk bagi dividen 60% untuk DPR-nya? Oke, baik. Jadi kalau Ratih ingat sama teman-teman ingat ya, terakhir kali Inco membagi dividen itu dari 2023 dengan payout ratio sekitar 30%. Ya. Nah, kemudian ini waktu kita melakukan perhitungan lagi di awal tahun ini, itu ternyata teman-teman internal Inco kami itu kemudian kita bisa melakukan ada improvement dalam arti kita bisa melakukan cost saving dalam bentuk capex. Sehingga tadinya kalau misalnya kita lihat untuk pengembangan beberapa tambang kita memerlukan sekian ratus juta dolar, tapi ternyata dengan improvisasi improvement yang kita punya gitu ya, ternyata jumlahnya nggak akan sebesar itu. Nah, dari saving tersebut gitu ya, saving dan shifting tadi, kita bisa hitung bahwa ternyata kita masih punya cukup cash untuk bisa kemudian dibagikan ke para pemegang saham. Kemudian yang kita bagikan dalam bentuk dividen returnnya tersebut gitu. Jadi itu kira-kira background kenapa kemudian kita bisa bagi sekitar 60% dividen payout gitu untuk tahun 2025. Ya itu ya teman-teman ya, mungkin banyak juga yang tanya nih Pak terkait dengan dividen karena biasanya kalau investor tuh kalau dividen langsung sumringah gitu kan ya, mungkin nih pada gedein volume gitu kan ya, maksimum gitu kan volumenya. Nah kalau misalnya untuk target Pak untuk Inco sendiri di tahun 2025, apakah mungkin ada aksi korporasi lain, mungkin bisa di-share juga atau mungkin bisa di-spill ya aksi korporasi ya, either itu akuisisi atau merger atau mungkin ada something yang mungkin bisa di-share Pak. Atau mungkin kita bisa nunggu aja ya sampai ada di berita gitu ya, ada di keterbukaan informasi bursa gitu kan. Iya. Tadi saya mungkin balik lagi sedikit ya. Tadi yang seneng bukan cuma shareholder ya. Kalau misalnya ada bagi dividen, dari sisi kami pun sebagai karyawan PT Vale, kami pun juga seneng karena ternyata kami bisa melakukan improvisasi penghematan dari sisi capex gitu ya. Nah, balik lagi apakah tahun ini ada aksi korporasi lebih lanjut? Fokus kami saat ini masih pada pengembangan tambang. Jadi kita punya beberapa pipeline yang tadi sebelumnya saya jelasin. Jadi kita perlu melakukan pembangunan tambang untuk tambang Bahodopi, Pomalaa maupun Sorak Lemonite. Jadi fokus kami untuk ke depan, kita sebutnya investment cycle ya. 2025, 2026, 2027 itu investment cycle. Jadi fokus kami adalah melakukan pengembangan tambang serta eksekusi collapsion kami di HPAL smelter yang kita miliki dengan para partner gitu. Jadi lebih ke growth ya Pak ya? Betul. Nah itu ya teman-teman ya, tadi terkait dengan aksi korporasi, dan mungkin kalau misalnya nanti ada aksi korporasi lebih lanjut pasti akan ada info gitu ya di keterbukaan informasi bursa, teman-teman bisa tunggu aja, nantikan gitu ya dari Inco. Nah gak kerasa ya teman-teman, kita udah ngobrolin dari panjang kali lebar, kita udah ngobrolin model bisnisnya Inco gitu ya, nikel yang diproduksi oleh Inco tuh apa sih jenisnya, kemudian juga kita udah ngobrolin juga terkait dengan kondisi supply demand ya di industri nikel saat ini. Kemudian kita juga udah ngobrolin tarif yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman investor ajaib gitu. Nah sekarang kita udah di penghujung podcast kita. Jadi mungkin dari Pak Andaru dari Inco bisa share nih closing statement ya buat teman-teman investor gitu ya, buat yang belum punya saham Inco atau mungkin yang belum punya maupun juga yang udah punya, mungkin bisa di share nih Pak. Oke. Baik, makasih Mbak Rati, Ajaib Sekuritas sudah mengundang PT Vale Indonesia Inco ya ke podcast ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat fokus PT Vale Indonesia untuk beberapa tahun ke depan adalah growth. Tim kami adalah growth. Jadi bagaimana cara kami bisa merealisasikan mimpi kami ya, growth project kami yang terbagi dalam beberapa tambang gitu ya. Kita akan mengembangkan 3 tambang, Bahodopi, Pomalaa maupun Sorak Lemonite. Kemudian di satu sisi yang lain adalah kami juga akan mengembangkan smelter HPAL berpartner dengan para strategic partner kami, tanpa kemudian meninggalkan aspek-aspek lingkungan, ESG gitu ya. Karena kami percaya bahwa operational excellence maupun
komitmen terhadap ESG adalah 2 competitive advantage yang PT Vale Indonesia miliki gitu. Secara fundamental kami percaya kami kuat gitu ya. Nah, dengan adanya proyek-proyek baru, pengembangan yang baru ini, harapan kami adalah fundamental tersebut dapat naik kelas gitu ya. Jadi kita bisa bersinergi dengan pemangku kepentingan dan create value untuk para shareholder Vale Indonesia gitu, kurang lebih. Baik, sepertinya kita sudah di akhir sesi ya teman-teman ya. Tadi Pak Daru Adi sebagai Head of Corporate Finance and Investor Relation dari PT Vale Indonesia Tbk atau dengan kode saham INCO sudah memaparkan ya prospek bisnis dan juga industri nikel di Indonesia. Dan sampai jumpa di acara Cuan Talks kita selanjutnya. See you semuanya. Ajaib semua bisa.